Halo semuanya, selamat datang di video ekologi dari Danau BSB Semarang. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep dasar dalam ekologi, yaitu ekosistem, dan bagaimana konsep ini terlihat nyata di danau yang indah ini. Kami dari kelompok 8, mahasiswa dari program studi biologi Universitas Diponegoro, akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu mengenai ekosistem di Danau BSB Semarang. Halo guys, kami dari kelompok 8 saat ini sedang berada di Danau BSB Semarang untuk memenuhi penugasan ekologi. Jadi kelompok kami mengusung tema ekosistem danau. Sebelum lanjut keseruan kita hari ini, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Deswita Nurrohmah dengan NIM akhir 119. Halo, perkenalkan nama saya Kadisina Bila dengan NIM terakhir 125. Saya yaitu Citra Idawati Sujarwo. Halo guys, dengan NIM terakhir yaitu 025. Halo guys, kenalin nama aku Atika Cerita, NIM akhir 172. Yuk, simak keseruannya. Melalui video ini, kami akan menjelaskan mulai dari pengertian ekosistem, komponen-komponennya, hingga mengenali berbagai makhluk hidup dan unsur lingkungan yang ada di sekitar Danau BSB sebagai sebuah ekosistem alami yang unik dan kaya akan keanekaragaman hayati. Yuk langsung aja kita mulai penjelasannya. Yang pertama akan membahas apa pengertian dari ekosistem. Dalam ilmu ekologi, ekosistem didefinisikan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan komponen tak hidup abiotik dalam suatu lingkungan tertentu. Istilah ini pertama kali dipergunakan oleh Arthur Tanzania. Ekosistem danau. Ekosistem danau merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh interaksi antara komunitas organisme yang hidup atau biotik dan sekitar danau dengan lingkungan fisik dan kimianya atau abiotik. Kedalaman air, penetrasi cahaya matahari, dan jarak dari tepi menciptakan kondisi lingkungan danau yang berbeda-beda. Pembagian ekosistem danau. Wilayah danau yang luas ini untuk memudahkan dalam mempelajari, ekosistem danau terlebih dahulu dibagi menjadi 3 bagian. Ekosistem yang pertama adalah ekosistem perairan, terdiri dari air dan organisme yang hidup di dalamnya. Yang kedua adalah ekosistem riparian atau tepian danau, merupakan zona transisi antara air dan daratan, tempat tumbuhnya berbagai tumbuhan air dan jadi habitat penting bagi burung dan serangga. Dan yang ketiga adalah ekosistem daratan sekitar danau, yang berupa pepohonan, semak, dan rerumputan yang menopang kehidupan berbagai fauna. Di Danau BSB Semarang terdapat komponen ekosistem mulai dari komponen biotik dan abiotik yang berhasil diidentifikasi, yaitu mulai dari pohon trembesi. Pohon trembesi sendiri memiliki nama ilmiah yaitu Samanea saman. Fun fact dari pohon ini yaitu dijuluki sebagai pohon hujan karena daunnya menutup saat mendung atau malam hari. Peran ekologinya yaitu menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar sehingga disebut pohon penyerap CO2. Selain itu, pohon ini juga memberikan habitat bagi burung dan serangga dan juga meningkatkan kelembapan tanah dan udara di sekitarnya. Spesies kedua yang ditemukan adalah bunga Wedelia. Bunga ini memiliki nama ilmiah Wedelia sinensis. Tanaman ini memiliki karakteristik menonjol berupa bunga kecil berwarna kuning yang mirip dengan bunga matahari. Bunga ini menyebar rata di tepian danau dan memiliki peran ekologi yaitu pencegah erosi karena akarnya menahan tanah. Spesimen yang ketiga adalah kaki seribu, yang memiliki nama ilmiah Diplopoda sp. Memiliki ciri khas tubuh panjang dan berbuku-buku dengan 2 pasang kaki per segmen. Memiliki peran ekologi yang pertama, yaitu dekomposer. Semut api, serangga kecil ini terlihat aktif di area tanah terbuka sekitar danau dengan nama ilmiah Solenopsis sp. Ciri khasnya ukurannya kecil, tubuhnya berwarna merah, bersifat agresif jika terganggu, hidup berkoloni dan memiliki struktur sosial seperti ratu, pekerja, dan prajurit. Burung bangau tongtong. Burung ini sering terlihat di tepian danau untuk mencari makanan. Dengan nama ilmiah Ciconia episcopus. Ciri khasnya tubuhnya besar, kaki dan lehernya panjang, warna bulunya dominan putih. Memiliki peranan ekologi sebagai pengendali populasi hewan air.
Pohon pinus. Vegetasi ini sering ditemukan di daerah berketinggian sedang, tetapi juga bisa ditanam di dataran rendah seperti sekitar danau sebagai tanaman landscape. Dengan nama ilmiahnya Pinus mercusi, family Pinaceae. Ciri khasnya memiliki daun berbentuk jarum, tumbuh berpasangan, batangnya lurus, tinggi, bergetah, serta kulit kayunya berwarna coklat. Secara ekologis, pohon pinus ini memiliki peranan, yaitu bisa menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, habitat bagi serangga dan burung kecil. Akarnya juga bisa mencegah erosi. Yang terakhir adalah tanah merah atau laterik. Tanah merah yang ditemui di sekitar danau kemungkinan adalah jenis tanah laterik, kaya akan zat besi dan aluminium, memiliki ciri khas warna merah bata karena kandungan besi oksida, tekstur liat sampai agak berpasir, memiliki peran ekologi yang pertama, menjadi tempat tumbuhnya vegetasi pohon besar seperti trembesi dan meranti, tempat hidup mikroorganisme, tanah dan invertebrata seperti kaki seribu, dan berperan penting dalam siklus nutrien di ekosistem terestrial. Nah teman-teman, dari penjelasan tadi kita bisa lihat bahwa Danau BSD Semarang bukan hanya sekedar tempat wisata, tetapi juga menjadi ekosistem yang kompleks dan dinamis. Sebagai mahasiswa biologi, tugas kita bukan hanya mengamati, tapi juga menjaga dan mengedukasi. Karena pada akhirnya, menjaga ekosistem bukan hanya soal melestarikan alam, tetapi juga tentang menjaga kehidupan itu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di eksplorasi ekologi berikutnya.